Selain itu, pihak keluarga juga menanamkan pendidikan paganisme yang cukup kental. Ia kemudian memutuskan untuk menyentuh satu buah buku yang dia belum pernah sentuh sebelumnya, yaitu Alkitab. Ia memunculkan suatu konsep kalau Yesus itu bukan Tuhan, melainkan ciptaan Allah paling tinggi. Ih, agama sama ilmu pengetahuan, sains gitu-gitu mah gak usah digabung-gabungin lah. Gak akan nyambung. Sehingga pengetahuan tentang Tuhan itu tidak akan pernah selesai kita gali, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 13 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Hilarius dari Poitiers, pelindung terhadap gigitan ular. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Galia, Kekaisaran Romawi yang sekarang adalah Prancis, sekitar awal abad keempat. Di zaman ini, Kekaisaran Romawi sedang mengalami transisi kekuasaan antara Kaisar Konstantius pertama dan Konstantinus Agung. Kaisar Konstantinus Agung di kemudian hari tahun 313 mengeluarkan peraturan Edict of Milan yang menetapkan bahwa Kristen adalah agama yang legal di kekaisaran sehingga seluruh umat bebas beribadat. Bahkan kaisar pun turut menganut Kristen, guys. Pada masa-masa inilah hidup seorang yang bernama Hilarius di tanah Galia di kota yang sekarang bernama Poitiers. Hilarius pada waktu itu hidup dalam keluarga bangsawan yang masih menganut paganisme. Karena keluarga mempunyai kondisi finansial yang sangat baik, Hilarius dapat menempuh pendidikan tinggi di bidang retorika dan filsafat, dan lulus sebagai orator yang disegani oleh banyak orang. Selain itu, pihak keluarga juga menanamkan pendidikan paganisme yang cukup kental, sehingga ia menikah pun dengan perempuan pagan. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Abra. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, Hilarius tidak cepat puas diri dan kemudian berhenti belajar. Setiap hari ia selalu memperdalam ilmu-ilmunya, termasuk juga ilmu keagamaannya. Tapi semakin lama belajar, dia mulai merasa ragu. Kok rasanya mustahil ya berpegang pada konsep politeisme atau kepercayaan yang mengakui lebih dari satu Tuhan. Ia kemudian memutuskan untuk menyentuh satu buah buku yang dia belum pernah sentuh sebelumnya, yaitu Alkitab. Ketika mempelajari Alkitab, ia sangat tersentuh, guys, ketika membaca kisah Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri, "Aku adalah aku." Mungkin buat kita agak membingungkan ya, tersentuh dari mananya sih? Tapi buat orang berpendidikan tinggi seperti Hilarius, ditambah lagi dengan peran kuasa Roh Kudus, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat meneguhkan hati, guys. Hilarius terus mempelajari isi Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Setelah selesai membaca, Hilarius menjadi semakin yakin kalau Tuhan itu hanya satu, guys. Ia juga meyakini kalau iman dan akal budi manusia tidak dapat saling bertentangan karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama. Jadi kalau misalkan kita punya teman-teman yang mengatakan kalau Ih, agama sama ilmu pengetahuan, sains gitu-gitu mah gak usah digabung-gabungin lah. Gak akan nyambung. Nah, ini perlu dikasih tahu nih riwayat hidupnya Santo Hilarius. Lewat permenungan yang matang, ia akhirnya memutuskan untuk memeluk Kristen dan dibaptis, guys. Tak lama setelah itu, ia juga membawa istri dan putrinya untuk dibaptis. Dan ternyata di kemudian hari putrinya ini juga menjadi salah satu orang kudus yang dihormati oleh gereja loh, guys. Namanya Saint Abra of Poitiers. Hilarius yang memiliki karisma dan keahlian sebagai orator menjadi sangat dihormati oleh orang-orang Kristen di Poitiers. Kursi uskup Poitiers kemudian diserahkan kepadanya sekitar tahun 350. Awalnya sebenarnya ia nggak mau, guys, karena merasa tidak layak. Namun pada akhirnya ia menerimanya dengan rendah hati. Alah, itu mah alasan aja. Malu-malu kucing kan itu. Padahal seneng juga kan ya pasti. Siapa bilang, guys? Jadi uskup itu bukannya happy-happy loh, guys. Beliau yang sudah berkeluarga harus hidup terpisah dengan istrinya dan menjalani perpetual continence atau hidup tanpa hubungan seksual. Ya, karena hidupnya sekarang sudah bukan milik keluarga lagi, tapi sudah menjadi milik seluruh umat, guys. Itu masih satu, belum lagi ia harus menghadapi ajaran sesat Arianisme yang mungkin menjadi salah satu tantangannya yang paling berat. Bergerak mundur sedikit ya teman-teman. Pelegalan Kristen di Kekaisaran memunculkan berbagai orang yang menginterpretasikan ajaran para rasul semaunya sendiri. Salah satunya ya seorang bernama Arius, guys. Ia memunculkan suatu konsep kalau Yesus itu bukan Tuhan, melainkan ciptaan Allah paling tinggi. Dan dengan demikian ia menolak konsep Tritunggal Maha Kudus.
Ajarannya kemudian dikenal dengan nama Arianisme. Para bapak gereja kemudian berusaha dengan keras meluruskan ajaran-ajaran sesat ini. Salah satunya dengan mengadakan konsili Nisea pertama di tahun 325. Namun hasil konsili ini nggak bisa kayak Thanos guys, yang sekali jentik langsung hilang. Butuh proses bahkan bisa sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena ajaran ini merasuk hingga kepada pejabat negara, di mana waktu itu pejabat negara punya power yang sangat besar guys, apalagi kaisar. Cilakanya, Kaisar Konstantius II terpapar ajaran ini dan mulai menyiksa kekristenan kembali. Uskup Hilarius yang berpegang teguh pada hasil konsili Nisea pertama menentang sikap dan perilaku kaisar yang memaksa gereja-gereja di timur untuk memeluk Arianisme. Ia juga menyerukan penolakan keras terhadap penganiayaan kaum Arian kepada Santo Athanasius dari Alexandria. Sayangnya, Kekaisaran Romawi waktu itu bukan negara demokrasi kayak di Indonesia guys, yang sekarang bisa bebas berpendapat. Kaisar yang waktu itu tersinggung kemudian mengasingkan Hilarius ke Frigia sekitar tahun 356, sehingga ia memimpin keuskupannya hanya dari jauh saja guys. Yang unik adalah Uskup Hilarius bukannya bersedih atau stres berkepanjangan, beliau malah terus memperdalam imannya dengan banyak menulis buku. Salah satu karyanya yang terkenal adalah De Trinitate yang berisi 12 jilid buku yang mengupas tentang konsep Trinitas. Setelah melewati 4 tahun masa pengasingan, ia akhirnya kembali ke keuskupannya tahun 360 karena berbagai pertimbangan politik dari penguasa waktu itu. Uskup Hilarius kemudian meninggal dunia di Poitiers tahun 367 dan dinyatakan sebagai doktor gereja oleh Paus Pius ke-9 tahun 1851. Nah, teman-teman, lewat kisah hidupnya sebenarnya kita dipanggil untuk terus mendalami iman kita guys sebagai orang Kristen. Duh, capek belajar mulu. Saya kan udah tua, udah jadi katekis senior juga. Gak perlu lah, ilmu udah cukup lah kayaknya. Wih, berarti masnya ini udah lebih pinter nih daripada Santo Hilarius, ya nggak? Teman-teman, meskipun beliau sudah menempuh pendidikan tinggi sejak ia belum Kristen, ia masih terus belajar loh guys. Karena belajarlah ia kemudian mengenal Kristus. Lalu setelah mengenal Kristus, apakah ia berhenti belajar? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena ia sadar pengetahuan akan Tuhan itu tidak terbatas guys. Sedangkan manusia terbatas dari segala hal. Sehingga pengetahuan tentang Tuhan itu tidak akan pernah selesai kita gali guys. Dengan demikian, penolakan untuk belajar tentang Tuhan, sadar ataupun tidak, secara tidak langsung berarti menganggap diri kita lebih daripada Tuhan guys. Jadi kalau ada teman atau senior kita yang bilang, "Ah, gue udah senior, kalian aja deh yang perlu belajar. Gue mah udah ngerti lah, udah paham." perlu diingetin nih supaya membaca ataupun menonton riwayat Santo Hilarius dari Poitiers ini. Sebagai penutup, ada ayat menarik nih dari Ulangan 17 ayat 18-19. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Hilarius dari Poitiers. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!